Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas terkait koneksi antar materi terkait materi perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional ini akan kita bagi menjadi 3 masa, yaitu dimulai dari masa sebelum merdeka, masa setelah merdeka, dan masa abad 21. Pertama, kita akan bahas pendidikan pada masa sebelum merdeka. Pada masa sebelum merdeka, tidak semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Hanya beberapa kalangan dan orang-orang tertentu saja yang dapat mengenyam pendidikan di masa ini. Hal ini karena tujuan dari pendidikan di masa sebelum merdeka, atau bisa kita sebut masa kolonial, pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan para penjajah. Seperti contohnya, pada tahun 1854, terdapat beberapa bupati yang mendirikan sekolah. Sekolah ini hanya diperuntukkan untuk pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Selain itu, pada tahun 1864 didirikan juga Sekolah Bumiputra. Sekolah ini juga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang nantinya akan membantu pihak kolonial dalam berdagang. Dan pengajaran yang diberikannya pun hanya menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian, pada akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu, didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakannya pun dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Dan pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, berdirilah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah tersebut bernama Perguruan Taman Siswa yang terletak di Yogyakarta. Perguruan Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Tujuannya untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Selanjutnya, pendidikan pada masa setelah merdeka. Setelah merdeka, pendidikan berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembelajarannya dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan terakhir adalah pendidikan pada masa abad 21. Pendidikan pada masa abad 21 ini dijadikan sebagai abad globalisasi. Pada saat ini, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi terfokus juga pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Setelah kita membahas terkait perjalanan pendidikan nasional, tentunya kita bisa melihat bahwa pada saat sebelum merdeka, proses praktek pendidikan itu membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Hal ini dimulai dari adanya diskriminasi dalam mengenyam pendidikan, dan kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Dan pada saat ini, proses praktek pendidikan berusaha untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam belajar. Hal ini dituangkan dalam kurikulum Merdeka, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk berimprovisasi dan bereksplorasi dengan lingkungan belajar untuk mengembangkan pola pikirnya menjadi lebih luas dan lebih maju. Refleksi pada materi ini. Setelah saya mempelajari materi perjalanan pendidikan nasional ini, memberikan pengetahuan dan pengalaman serta perubahan diri yang ada dalam diri saya. Di antaranya, yang pertama, mengetahui lebih dalam terkait sejarah pendidikan Indonesia. Yang kedua, mengetahui pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang saat ini diadaptasi dan diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, lebih memahami makna dan tugas sebagai pendidik, yaitu menuntun tumbuh dan hidupnya murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang keempat, ketika menjadi guru, saya akan memberikan kebebasan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya dan gaya belajarnya. Demikian pembahasan terkait koneksi antar materi pada materi perjalanan pendidikan nasional.
Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.